Aku masih ingat betul sore itu saat pertama kali aku melihat Tante Meli dengan mata yang berbeda. Bukan lagi sekedar tante yang sering main ke rumah nenek, melainkan sesosok perempuan dewasa yang memancarkan pesona luar biasa. Usiaku saat itu awal 20-an, baru saja lulus kuliah dan sedang mencari jati diri. Tante Meli, janda dengan satu anak yang sudah kuliah di luar kota, tinggal sendirian di rumahnya yang asri, tak jauh dari rumahku. Sore itu, Tante Meli memanggilku untuk membantu membetulkan keran air di dapur yang bocor. Aku datang dengan kaos lusuh dan celana pendek, siap berkotor-kotor. Tapi begitu pintu terbuka, aroma melati dan vanila langsung menyergap indera penciumanku, dan sosok Tante Meli berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan daster sutra berwarna biru laut yang lembut, menonjolkan lekuk tubuhnya yang masih sangat terjaga. Rambut hitamnya yang sebahu dibiarkan tergerai, sedikit basah seolah baru selesai mandi. Wajahnya tanpa polesan make up berlebih, namun justru memancarkan kecantikan alami yang memesona. Matanya yang coklat gelap menatapku dengan senyum tipis, membuat jantungku berdebar tak karuan. "Wah, untung kamu datang, Rio. Tante sudah pusing keran ini bocor terus," katanya dengan suara lembut, sedikit serak yang entah mengapa terdengar sangat sensual di telingaku. Aku hanya mengangguk kikuk berusaha menyembunyikan kegugupan. "Iya tante, mana yang bocor?" Ia membimbingku ke dapur. Selama aku sibuk dengan peralatan, Tante Meli berdiri di dekatku, sesekali membantuku memegang senter atau mengambilkan kunci pas. Setiap sentuhan tangannya yang lembut, bahkan ketika ia tak sengaja menyentuh lenganku, mengirimkan desiran aneh ke seluruh tubuhku. Aroma tubuhnya semakin kuat, memabukkan. Aku bisa merasakan panas menjalar di pipiku. Selesai membetulkan keran, Tante Meli bersikeras membuatkanku kopi dan memberiku sepotong kue bolu buatannya. Kami duduk di teras belakang, menghadap taman kecil yang ia rawat sendiri. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga keemasan. "Kamu tahu Rio, Tante kadang merasa kesepian di rumah sebesar ini sendirian," ucapnya tiba-tiba menatap jauh ke arah cakrawala. Suaranya terdengar melankolis. Aku menelan ludah. "Tante kan punya banyak teman." Ia tersenyum pahit. "Teman-teman itu beda, Rio. Mereka punya keluarga sendiri. Tante butuh seseorang yang bisa diajak bicara dari hati ke hati." Ia menoleh padaku, tatapannya begitu intens, seolah ingin membaca isi hatiku. "Kamu anak yang baik, Rio. Tante senang kamu sering datang ke sini." Malam itu, setelah pulang ke rumah, bayangan Tante Meli terus berputar di benakku. Aroma tubuhnya, senyumnya, tatapan matanya yang penuh makna. Aku mulai menyadari ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku. Perasaan yang lebih dari sekedar hormat kepada seorang kerabat. Itu adalah ketertarikan, hasrat yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, aku semakin sering berkunjung ke rumah Tante Meli. Bukan hanya untuk membantu, tapi juga untuk menemaninya. Kami sering menghabiskan sore di teras, bercerita tentang banyak hal. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang pernikahannya yang tidak selalu bahagia, tentang impian-impiannya yang belum tercapai. Aku pun mulai terbuka, menceritakan tentang cita-citaku, tentang kebingunganku setelah lulus kuliah. Ada kenyamanan yang aneh, sekaligus kegangan yang tak terlihat di antara kami. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Aku sedang berada di rumah Tante Meli, menonton film bersamanya di ruang keluarga. Listrik tiba-tiba padam. Tante Meli terlonjak kaget, sedikit memekik. Ia memang takut gelap. "Ya ampun, Rio, Tante takut sekali kalau gelap begini," katanya, suaranya bergetar. Aku segera meraih ponselku untuk menyalakan senter. Cahaya redup menerangi ruangan. Tante Meli duduk di sofa, memeluk bantal erat-erat. Aku bisa melihat wajahnya sedikit pucat. "Jangan takut, Tante. Ada aku di sini," kataku, mendekat dan duduk di sebelahnya. Ia menggeser tubuhnya lebih dekat kepadaku, bahu kami bersentuhan. Kehangatan tubuhnya merambat ke tubuhku. Aroma melati dan vanila kembali menguar, lebih pekat karena kedekatan kami. Jantungku berdebar kencang, nyaris memecah gendang telinga. "Tante,
boleh pegang tanganmu?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar di antara derai hujan. Aku mengangguk tanpa bisa berkata-kata. Tangan Tante Meli meraih tanganku. Jemarinya yang ramping dan lembut menggenggam erat, seolah mencari perlindungan. Genggaman itu terasa seperti sengatan listrik menjalar ke seluruh sarafku. Aku balas menggenggamnya, merasakan kehangatan yang menjalar. Kami duduk dalam diam, hanya suara hujan dan detak jantung kami yang mengisi keheningan. Dalam kegelapan itu, aku merasa begitu dekat dengannya, seolah semua batasan usia dan status telah sirna. Aku menoleh ke arahnya, dan dalam cahaya redup ponselku, aku bisa melihat matanya menatapku balik. Tatapan itu begitu dalam, penuh kerinduan, dan sesuatu yang lain yang tak bisa kuartikan, hasrat. Perlahan, Tante Meli menggeser tubuhnya lagi, semakin mendekat. Kepalanya bersandar di bahuku. Rambutnya yang lembut menyentuh leherku, mengirimkan sensasi geli yang menyenangkan. Aku menahan nafas, takut merusak momen ini. Aku bisa merasakan nafasnya yang hangat di dekat telingaku. "Terima kasih, Rio," bisiknya. Suaranya lebih serak dari biasanya. "Kamu selalu ada saat Tante butuh." Aku ingin mengatakan banyak hal, ingin mengungkapkan semua perasaan yang membuncah di dadaku, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa mengangkat tanganku yang bebas dan melingkarkannya di bahunya, menariknya lebih dekat lagi. Ia tidak menolak, justru ia menyandarkan kepalanya lebih dalam, seolah mencari perlindungan dan kehangatan. Entah berapa lama kami duduk seperti itu, listrik belum juga menyala. Aku merasakan Tante Meli sedikit bergeser. Ia mengangkat kepalanya dari bahuku, menatapku lagi. Jarak wajah kami begitu dekat, aku bisa merasakan napasnya yang hangat menyapu bibirku. Bibirnya sedikit terbuka, merah dan penuh. Aku menelan ludah, seluruh tubuhku menegang. "Rio," panggilnya, suaranya bergetar. Mataku terpaku pada bibirnya. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk menciumnya, untuk merasakan kelembutan bibir itu. Aku bisa merasakan gairah yang membuncah, hasrat yang tak terbendung. Aku sedikit memiringkan kepalaku dan Tante Meli menutup matanya. Itu adalah isyarat, sebuah undangan. Aku mendekatkan wajahku semakin dekat. Aroma melati dan vanila kini bercampur dengan aroma kulitnya yang hangat, memabukkan. Bibirku nyaris menyentuh bibirnya, hanya berjarak beberapa milimeter. Aku bisa merasakan napasnya yang terengah-engah dan detak jantungku sendiri yang menggila. Tiba-tiba, lampu menyala. Cahaya terang yang tiba-tiba membuat kami berdua terlonjak kaget. Tante Meli membuka matanya lebar-lebar dan kami saling menatap, terkejut sekaligus malu. Jarak di antara kami yang sebelumnya begitu tipis, kini terasa sangat canggung. Ia segera menarik diri, membetulkan posisi duduknya, dan melepaskan genggaman tanganku. Wajahnya memerah, begitu juga denganku. Keheningan yang tiba-tiba terasa begitu memekakan telinga. "Syukurlah listriknya sudah menyala," katanya, suaranya sedikit canggung. Ia berusaha tersenyum, tapi aku bisa melihat kegugupan di matanya. Aku hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata-kata. Momen itu, momen yang nyaris terjadi, menggantung di udara di antara kami, tak terucapkan namun terasa begitu nyata. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kekecewaan karena momen itu terputus, tapi juga ada semacam ekstasi. Aku tahu apa yang terjadi di antara kami lebih dari sekedar hubungan tante dan keponakan. Ada gairah yang membara, romansa yang baru saja mulai bersemi. Setelah kejadian itu, hubungan kami berubah. Tidak ada lagi sentuhan yang tak disadari, Setiap sentuhan, setiap tatapan, kini mengandung makna yang lebih dalam. Kami berdua tahu, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Sebuah rahasia manis yang kami simpan. Tante Meli tak lagi meminta bantuanku membetulkan sesuatu. Ia hanya memintaku untuk menemaninya, untuk bercerita, untuk berbagi keheningan. Suatu sore, aku datang ke rumahnya.
Tante Meli sedang menyiram bunga di taman. Ia mengenakan gaun katun tipis berwarna putih yang sedikit transparan saat terkena air. Rambutnya diikat asal, memperlihatkan leher jenjangnya. Aku berdiri di ambang pintu teras, memandangnya. Ia menoleh, tersenyum padaku. Senyum itu kini terasa berbeda, lebih lembut, lebih intim. "Rio, sudah lama kamu datang, kenapa tidak masuk?" tanyanya, meletakkan selang air. Aku berjalan mendekat, "Baru saja, Tante." Ia menghampiriku dan berhenti tepat di depanku. Jarak kami begitu dekat, aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang terpancar. Matanya menatapku lekat. Ada kerinduan yang mendalam di sana. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menyentuh pipiku. Jemarinya yang lembut mengusap kulitku, mengirimkan sensasi yang membakar. "Kamu sudah dewasa, Rio," bisiknya. Suaranya begitu dekat, begitu sensual. Aku menelan ludah, menahan napas. Aku bisa merasakan seluruh tubuhku gemetar. Aku menunduk sedikit, menatap matanya yang memancarkan gairah yang sama dengan yang kurasakan. "Tante," bisikku. Ia tersenyum tipis, senyum yang begitu memikat. "Jangan panggil Tante lagi, Rio. Panggil saja Meli." Mendengar namanya disebut begitu saja dari bibirku, seolah menghapus semua batasan yang ada. Sentuhannya di pipiku semakin dalam, dan aku bisa merasakan hasrat yang membuncah di antara kami. Ini adalah awal dari sebuah kisah yang tak pernah kuduga, sebuah romansa terlarang yang menggairahkan, yang akan mengubah hidupku selamanya.